Halo semua, saat ini kami akan menjelaskan materi tentang operasi penjumlahan dan pengurangan pecahan. Tetapi sebelum itu kami akan memperkenalkan diri kami. Perkenalkan, nama saya Nasintia Waraka dan teman saya Angel ya. Oke, kita mulai. Baik, kita masuk pada materi yang pertama yaitu apa itu pecahan. Pengertian bilangan pecahan ini adalah bilangan yang dinyatakan dalam bentuk perbandingan antara dua bilangan bulat, yakni pembilang dan penyebut. Pecahan digunakan untuk mewakili bagian dari suatu keseluruhan. Jadi bentuk umum pecahan, teman-teman bisa lihat pada kursor yang saya jalankan. Di sini A per B dengan keterangannya A adalah pembilang atau angka yang terletak di atas garis pecahan yang menunjukkan jumlah bagian yang diambil. Sedangkan B itu adalah penyebut atau angka yang terletak di bawah garis pecahan yang menunjukkan jumlah keseluruhan bagian yang ada. Contohnya nih, contoh yang pertama itu kan kita punya 1/2 berarti setengah dari bagian. Kemudian 3/4 berarti 3 dari 4 bagian. Baik, selanjutnya kita masuk pada penjumlahan pecahan dengan penyebut yang sama. Jadi di sini konsepnya jika penyebut sudah sama, kita hanya perlu menjumlahkan pembilangnya saja. Penyebut tetap tidak berubah. Contoh soal nih, kita punya 1/5 ditambah dengan 3/5. Di sini kan penyebutnya sudah sama nih, jadi langkah penyelesaiannya eh, penyebut yang sudah 5 ini kita jadikan langsung jumlah pembilang. Jadi 1 untuk pembilangnya 1 ditambah dengan 3 sama dengan 4. Penyebutnya tetap 5 karena tadi sudah sama. Maka jawabannya 4/5. Rumusnya itu A per C ditambah dengan B per C sama dengan A tambah B per C. Kita masuk pada penjumlahan pecahan dengan penyebut berbeda. Jadi ketika penyebut berbeda kita tidak bisa langsung menjumlahkan pembilangnya. Kita perlu menyamakan penyebutnya terlebih dahulu agar pecahan memiliki ukuran yang sama. Solusinya adalah KPK atau kelipatan persekutuan terkecil. KPK membantu kita menemukan penyebut yang sama untuk kedua pecahan. Baik, selanjutnya kita masuk pada menentukan KPK. KPK atau kelipatan persekutuan terkecil ini adalah bilangan terkecil yang bisa dibagi habis oleh semua penyebut. KPK digunakan untuk menyamakan penyebut pecahan. Cara mencari KPK yang pertama itu tulis kelipatan masing-masing angka. Lalu kita cari bilangan terkecil yang sama. Contohnya kelipatan dari 4 sama dengan 8, 4, 12, dan kelipatan dari 6 itu 6 dan 12. Jadi KPK dari 4 dan 6 itu adalah 12. Angka 12 adalah bilangan yang terkecil yang bisa dibagi habis oleh 4 dan 6. Jadi mudah kan? Baik, untuk contoh penjumlahan pecahan dengan penyebut berbeda akan dibahas oleh teman saya. Oke teman-teman, kita akan lanjut pada contoh penjumlahan pecahan dengan penyebut berbeda. Oke, langkah pertama, cari KPK dari 4 dan 6. Nah, di sini pecahannya itu buah pecahannya 1/4 sama dengan 3/12. Kita kalikan pembilang dan penyebut dengan 3. Selanjutnya 1/6 sama dengan 12, 2/12, kalikan pembilang dan penyebut dengan 2. Langkah yang kedua, kita jumlahkan pembilang dan penyebut tetap. 3/2 tambah 2/2 sama dengan 3/12 tambah 2/12 sama dengan 5/12. Jadi 1/6 tambah 1/4 sama dengan 5/12. Selanjutnya, pengurangan pecahan dengan penyebut sama. Contoh soal 5/8 kurang 2/8. Konsepnya kurangi pembilang dan penyebut yang penyebutnya tetap sama. Langkah penyelesaiannya, yang pertama pastikan penyebut sama. Kan sudah sama-sama 8, jadi kita kurangi saja pembilangnya. 5 kurang 2 sama dengan 3. Penyebutnya tetap, yaitu 8. Hasilnya 3/8, jadi 5/8 kurang 2/8 sama dengan 3/8. Oke, yang berikut pengurangan pecahan dengan penyebut berbeda.
Kita cari KPK penyebut 5 dan 3. KPK dari 5 dan 3 adalah 15. Kita ubah pecahan menjadi penyebut yang sama, yaitu 3 per 5 sama dengan 9 per 15. Kita kalikan pembilan dan penyebut dengan 3. Dan 1 per 3 menjadi 5 per 15. Oke, kita kurangi pembilang karena penyebutnya tetap sama. 9 per 15 kurang 5 per 15 sama dengan 4 per 15. Jadi hasil dari 3 per 5 kurang 1 per 3 adalah 4 per 15. Ingat, penyebut tidak dikurangi, hanya pembilangnya saja. Oke. Oke, di sini ada soal cerita. Emma dan Budi membagi satu buah kue brownies bersama. Emma memakan 1 per 3 bagian kue, dan Budi makan 1 per 6 bagian kue. Berapa bagian kue yang sudah dimakan? Oke, penyelesaiannya. Nah, yang pertama kita samakan penyebut dulu. Kita cari KPK dari 3 dan 6. KPK dari 3 dan 6 itu adalah 6. Kita ubah pecahan 1 per 3 itu sama dengan 2 per 6, dan 1 per 6 itu tetap 1 per 6. Kemudian kita jumlahkan 2 per 6 tambah 1 per 6 sama dengan 3 per 6. Jadi hasilnya kita sederhanakan menjadi 1 per 2. Jadi Emma dan Budi, jadi bagian kue yang sudah dimakan oleh Emma dan Budi adalah 1 per 2 bagian. Oke, kita sudah sampai di akhir. Terima kasih sudah belajar bersama. Baik, sekian pembelajaran kita di hari ini. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Dadah!